Oke, nah ini Niko sudah muncul situasi. Halo Niko, gimana kabar? Sudah siap? Baik, Pak. Ya, sudah makan pagi belum ini Niko? Kenapa? Sudah makan pagi apa belum? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Puji Tuhan, hari ini tanggal 25 Januari 2026 yang merupakan minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Januari yang merupakan awal tahun dan tidak terasa kita sudah menjalani minggu per minggu, hari demi hari. Sampailah di minggu terakhir, tidak lama kita masuk di bulan Februari. Dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, supaya membuat kita semakin kuat iman kita dalam Tuhan. Dan kita juga perlu memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baik dari kita berdoa lebih dulu, dan kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami belajar firman-Mu melalui sarana Zoom ini, kiranya boleh bermanfaat bagi kami. Semua jaringan, fasilitas yang kami pakai, baik HP, baik laptop, baik WiFi, atau paket data, semua bisa menunjang dengan dalam nama Yesus, kan berdoa dan ucap syukur. Ini Tuhan, ini ada Nara, ada Asinta, ada Niko, Pak biasa. Hari ini kita nanti akan melanjutkan yang seri yang tertunda, yaitu khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Khotbah Tuhan Yesus di Bukit yaitu disebut ucapan berbahagia. Seri-seri yang kita selesaikan. Nanti kalau ada pembicaraan apa hal baru lagi yang sesuai dengan situasi, ya kita akan tunda lagi seterusnya. Tapi kita akan kembali hari ini pada khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Kali ini sampai pada edisi pada tema berbahagialah orang yang murah hatinya. Tapi sebelumnya kita akan membuka dengan interaktif. Kalau yang lalu, tanyakan apa yang ingin kamu ketahui tentang temanmu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Kali ini kita akan memulai dengan tanyakan dua pertanyaan ke teman komselmu seputar sekolahnya. Misalkan Tara bertanya pada Niko, apapun seputar sekolahnya. Misalkan begini, ya boleh dicontoh, boleh tidak. Ketika istirahat kamu ngapain saja? Misalkan nanti ke Sinta juga sama, boleh. Kalau ke Kak Sinta boleh tentang sekolahnya dulu atau tentang kerjaannya. Ya, kita mulai dari Nara bertanya kepada Kak Nelva. Nelva ini kelas 12 SMA. Silakan, apa yang kamu ingin ketahui seputar sekolahnya dari Nelva? Silakan, Nara. Buat saja. Sudah siap? Ya, sudah menemukan? Oh, Nara hilang. Nara hilang. Berarti ini dulu aja. Nanti Nara menyusul supaya waktu juga jalan. Sinta bertanya kepada Niko tentang seputar sekolahnya. Coba tanyakan apapun. Saya. Sekarang kelas berapa? Silakan Niko. Kelas kelas 12, Kak. Jurusan SMA atau SMK? SMA, Kak. Jurusan
Jurusan MIPA dan Kesehatan. Jurusan IPA dan Kesehatan. Loh, saya malah baru tahu ada jurusan IPA dan Kesehatan. Oke, terima kasih. Sekarang dibalik. Niko bertanya ke Kak Sinta. Kira-kira lebih baik ditanya seputar sekolahnya dulu atau seputar pekerjaannya sekarang. Silakan. Eh, Sekolah di mana dulu, Kak? Di dekat sini juga kebetulan. Di SMK Kristen Harapan Sejati. Hmm, Satu Kerja lagi. di mana sekarang, Kak? Kerjanya di klinik belakang sekolah SMK aku dulu. Ya, bisa. Terima kasih. Niko dan Sinta. Eh, Nelva, coba bertanya kepada Nara. Nara sudah bisa bertanya. eh nah, Nara mapel favoritnya kalau di sekolah apa? Agama. Nah, satu lagi. Eh Nara kelas berapa sih? Nggak dengar. Kelas Ulang, Nelva. berapa Nara? Kelas 8. Nah, oke, sekarang sebaliknya. Nara ke Nelva. Sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Satu lagi. Pelajaran yang paling nggak disuka apa? Biologi. Apa itu, Nelva? Mata pelajaran yang biasa tentang anatomi manusia-manusia gitu sih, Pak. Oh, biologi. Iya, biologi. Biologi, ya. Oke, terima kasih. Kita belajar untuk menemukan eh, apa yang diketahui dari ponsel kita. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai berbahagialah orang yang murah hatinya, sebagaimana ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagai pengantar, Matius 5 ayat 7. Yang lalu kan kita belajar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, kemudian berbahagialah orang yang lembut hatinya. Sekarang berbahagialah, firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, ayat pertama, tolong dibaca Nara, Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, berikutnya Nelva bacakan Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, kita belajar mengenai murah hati. Firman Tuhan kata hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan pada orang banyak dalam masalah yang dihadapi. Yang pertama kita perlu pelajari bahwa orang yang murah hati memiliki karakter Kristus. Apa maksudnya? Murah hati itu adalah sikap hati yang mau memberi pertolongan dengan kerelaan hati. Jadi murah hati adalah sikap hati yang mudah memberi pertolongan atau mau memberi pertolongan dengan kerelaan hati. Sikap hati yang memberi pertolongan. Jadi kalau orang yang gampang, mudah memberi pertolongan itu adalah orang yang murah hati. Disebut murah hati, hatinya murah, hatinya tidak pelit, tidak susah, tidak sukar memberi pertolongan bagi. Nah, kemurahan hati merupakan sifat dari Bapa di sorga yang seharusnya menjadi teladan yang kita lakukan
Ya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Itu artinya bahwa dia menginginkan untuk kita memiliki sifat murah hati. Sama seperti Tuhan Yesus atau Bapa di surga itu memiliki kemurahan hati. Seperti dibaca tadi. Kamu murah hati seperti Bapamu dalam. Karena itu kita memiliki teladan yang harus kita lakukan. Itulah karakter Kristus. Karena karakter Kristus atau Tuhan Yesus itu murah hati, suka menolong, mudah membantu, tidak berat hati, tidak banyak pertanyaan. Ketika orang sakit datang, dia tidak banyak bertanya, dia tidak mempersulit diri, dia membantu lebih dulu. Menyembuhkan, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang kalau hatinya gampang tergerak oleh belas kasihan, berarti dia murah hati. Tidak banyak bertanya ketika membantu. Ya, bertanya boleh, tapi tidak menyulitkan. Kemurahan hati yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus menunjukkan sikap hati yang penuh keikhlasan, kebesaran hati, dan rela menerima yang tanpa batas. Bayangkan ketika Tuhan Yesus baru turun dari perahu, ada banyak orang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dan sakit yang mengalami kerasukan setan, dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus secara oleh belas kasihan menyembuhkan mereka, memberikan mereka eh, kelegaan, memberikan mereka sukacita. Itu kan kalau mengalami situasi-situasi sakit atau kemudian kerasukan setan atau dalam masalah-masalah. Saya yakin kalau misalkan ada orang yang Tuhan, ini saya nggak punya uang, dan Tuhan yang membantu. Sepertinya. Jadi kemurahan hati itu mudah membantu. Demikian juga dengan kita belajarlah untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan membantu sebisa yang kita lakukan. Kita belajar untuk peka, oh teman saya sedang dalam kesulitan ini. Mungkin dia sedang lapar atau tidak bawa makanan, kita membagi yang kita bagi. Atau mungkin teman kita dalam kesusahan, kita setidak mendoakan. Sebagainya. Kita murah hati dengan cara apa? Peka melihat kebutuhan orang lain dalam kesusahan. Nah, ini ada gambar. Ketika menjumpai orang-orang yang lapar, Yesus pun merasa kasihan kepada mereka, lalu memikirkan bagaimana cara mereka bisa makan. Ada gambarnya. Kalau ingat yang pernah kita pelajari, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu kan mereka itu sebenarnya sebelumnya ikut Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus mengajar, mereka mendengarkan, mereka mengikuti. Tapi juga Tuhan Yesus berpikir, kalau mereka cuma dengar khotbah saja, kasihan, mereka lapar. Harus memikirkan bagaimana supaya mereka bisa makan. Akhirnya kita ketahui ada mukjizat 5 roti dan 2 ikan seperti yang kita pernah pelajari yang lalu. Tuhan Yesus yang memikirkan, bukan sekalian cari makan sendiri. Kalian kan yang datang ke saya, nggak disuruh datang, enggak. Tapi memikirkan bagaimana mereka bisa makan. Sampai Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, bagaimana mereka bisa makan. Pun murid-muridnya sempat bingung, tapi masalah bisa terselesaikan. Quote yang pertama, seorang pengikut Kristus harus memiliki kemurahan hati pada siapapun juga. Kemurahan hati ditunjukkan dengan mudah memberi dan mudah membagi pada orang lain. Terutama membagi atau memberi itu sesuatu yang kelihatan. Tidak harus uang, tapi juga mungkin bisa makanan, bisa benda tertentu yang, oh ternyata ini bermanfaat buat dia. Atau juga membagi kasih kita, memberi perhatian, mendoakan, menguatkan, memberikan kata-kata penghiburan. Kadang-kadang mungkin teman kita sedang dalam kesusahan, terus kita kasih sharing lagu rohani, oh ternyata memberikan motivasi, ternyata membuat dia jadi bangkit lagi, terhibur, murah hati, udah memberi. Nah, pertanyaan pertama, diskusi kita yang pertama, ini membuat kita berpikir sedikit. Kita akan seringkali kalau di jalan, baik yang bekerja, yang sekolah, pasti menemui orang-orang yang ada di jalan, cari uang di jalan. Ada yang cuma mengemis, cuma apa itu, eh, menengadahkan tangan, minta uang, padahal nggak melakukan apa-apa. Ada yang jadi pengamen, pengamen di rumah makan, di warung makan, di pasar, di mobil-mobil di persimpangan jalan, atau ada yang jadi badut, yang jadi manusia silver, manusia perak. Nah, menurut kalian, menurutmu, apakah kita harus memberi pada orang-orang yang ada di jalanan itu?
Kalau menurut Niko, bagaimana? Apakah kamu harus memberi pada orang-orang yang ada di jalan tersebut? Kalau menurut Miko sih harus itu enggak, cuman kalau misal ada eh, sedikit rezeki boleh boleh memberilah sedikit. Boleh memberi. Masuk pada pengemis, badut, dan sebagainya ya. Ya. Kalau menurut Nara, menurut Nara, boleh enggak atau gimana memberi pada orang-orang di jalan itu? Menurut Nara, apakah harus memberi apa tidak? Enggak harus. Kenapa? Enggak Enggak. harus. Kenapa kok enggak harus? Hmm, Apa kira-kira? Kok enggak harus memberi? Tergantung kalau ada eh, sisa uang atau enggak. Atau kadang juga bisa kayak cuman bohongan gitu. Oh ya, kalau ada sisa uang boleh memberi, tapi kalau ternyata orang-orangnya itu bohong, em, pengemisnya pura-pura, harus diberi, boleh. Karena sekarang ini banyak berita yang beredar, orang-orang yang mengemis itu sebenarnya itu hanya sekedar aksi, mereka pura-pura. Kalau pagi kakinya dilipat seakan-akan sakit, tapi sore ternyata bisa berjalan. Kalau menurut Nelva, apakah harus memberi pada orang-orang yang berjalan? Kalau keharusannya sih enggak, tapi selagi kalau kita misalkan bisa bantu gitu, kita punya sedikit gitu, nggak ada salahnya kita memberi gitu. Ya, oke. Kalau kita sedikit uang, yang memberi pengamen, terus kita ngasih uang, ya seberapa yang kita bisa kasih. Kalau menurut Kak Sinta, gimana? Apa harus ngasih pada orang-orang yang jalan yang minta-minta uang? Nggak harus, Pak. Harus. Kenapa kok tidak harus? Tergantung kerelaan hati aja, Pak. Kalau kegerak buat ngasih, ya dikasih. Ya, oke. Pas tergerak hatinya mau ngasih, ya kasih. Kalau enggak, ya, ya walaupun ada uang. Ya tidak apa-apa. Jawaban kalian tidak ada yang salah, karena semua kembali pada diri sendiri. Meskipun sekarang kalau menurut pemerintah tidak boleh memberi pada jalanan, karena buat mereka hidupnya terhitung nanti malah tidak membuat jerah, tapi terus akan ya. Tapi secara kemanusiaan, kemurahan hati, kerelaan hati, kalau kita mau memberi ya, kalau kita merasa kasihan dengan orang-orang tertentu ya boleh. Tapi kadang saya melihat kalau orangnya masih muda, masih kuat bekerja ya, kalau dia hanya mengemis ya, lebih baik kita tidak memberi. Memang benar-benar orang yang kuat, tapi memang nggak ada pilihan lain, apa? Ya, ini kita belajar mengenai kemurahan hati, yaitu hati yang suka memberi, mudah menolong. Dan kita diajar peka juga kalau melihat orang-orang di jalan. Apa sih yang kita lakukan? Apakah saya harus memberi atau tidak? Apakah harus membantu atau tidak? Yang kedua, yang kita pelajari dari firman Tuhan, Niko, minta tolong bacakan. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, Tuhan mengajarkan, jangan cuma mengasihi orang-orang yang baik sama kita, nggak ada untungnya ya sama saja. Pada orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang eh, tidak satu frekuensi dengan kita pun, ya, perlu kita tetap mengasihi mereka, memberi kepada. Sinta bacakan Matius 5 ayat 42.
Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, ini adalah salah satu pernyataan Tuhan Yesus. Ada yang minta kepadamu, beri. Kalau ada yang mau meminjam, jangan ditolak. Tapi sebagaimana batasannya kita. Orang yang murah hati akan memberi lebih dari sewajarnya. Tadi yang pertama, yaitu mengenai murah hati itu adalah sifat yang suka memberi. Yang kedua, orang murah hati yang memberi lebih dari sewajarnya. Seorang yang murah hati itu akan memperlakukan sebagaimana dirinya sendiri ingin diperlakukan. Misalkan, saya ingin diperlakukan baik sama Nelva, maka saya harus memperlakukan Nelva dengan sebaik. Kalau saya eh, ingin diberi sesuatu, satu kali diberi sesuatu sama Nelva, maka saya juga harus memberi lebih dulu kepada Nelva. Jadi, kalau saya ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, saya akan memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Karena itu jangan berbuat jahat, jangan berbuat kasar, jangan berbuat yang tidak menyenangkan pada orang lain. Karena kan kita sendiri juga tidak ingin mengalami hal yang sama. Kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, perlakukan yang sama juga pada orang. Kalau kita ingin ditolong orang lain, ya, ketika menemukan orang dalam kesusahan, bantu dan tolonglah semampu kita. Karena kan situasi tidak pernah kita ketahui. Satu kali kita juga pasti mengalami kesusahan dan kesulitan. Dan kita juga perlu dibantu oleh orang. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita bukan hanya menolong pada orang yang mengasihi kita saja, tapi juga tetap berlaku baik sekalipun pada orang yang membenci kita. Misalkan ada orang yang, kalau misalkan kalian yang mengasihi orang yang ngasih kalian, yang baik sama kalian, itu orang dunia pun begitu. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun juga begitu. Orang dalam iman lain ya sama. Tapi kita diajarkan itu apa? Ketika orang lain tidak sefrekuensi dengan kita, dia membenci kita, orang itu berlaku jahat sama kita, tapi kita tetap mengasihi, tetap menolong, tetap membantu. Itu adalah seorang yang murah hati. Dia memberi lebih dari sewajarnya. Kalau cuma mengasihi sesama saja, maksudnya yang sama-sama, oh karena dia baik sama saya, ya itu tidak ada jasanya. Firman Tuhan berkata apa? Nah, apakah jasamu? Artinya itu ya sama saja dengan orang berdosa pun berbuat demikian. Itu. Orang berdosa itu hanya orang di luar Tuhan Yesus. Kita diajarkan untuk mengasihi sekalipun pada orang yang eh, tidak baik sama kita. Kalau kita, nah ini sudah. Kalau kita hanya menolong orang yang sama-sama mengasihi kita, ya masih wajar. Belajarlah untuk mengasihi lebih dari sewajarnya. Sewajarnya itu, oh, dia itu berlaku jahat sama saya, Pak. Jadi kita tetap mengasihi. Tapi eh, ini saran saya ya. Sebaiknya jangan sampai kita memberi itu sampai menyiksa diri. Menyiksa diri itu apa? Kita menolong orang lain, tapi usahakan diri sendiri ini harus aman dan tidak membahayakan. Artinya apa? Jangan sampai kita memberi, tapi membuat diri kita sendiri juga dalam kesulitan. Misalkan ada teman, eh, aku pinjam uangmu lah. Uang kita cuma 50.000 misalkan, tapi kita pinjamkan semua, ya kita akhirnya kesulitan. Dan mungkin ini saya tidak bisa meminjamkan semua. Saya kasih saja sebisa saya. Bagi dua ini uang saya. Saya, saya ada uang kita berdua. Saya nggak bisa ngasih semua. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Tapi bagi dua nggak bisa semua. Atau misalkan kita bawa makanan, dan kita dalam kondisi lapar, ya kita kan nggak mungkin ngasih makanan kita semuanya. Harus mungkin. Ini saya bagi ya sedikit ya, saya kok. Dia tertolong, kita pun juga aman. Jangan sampai kita menjadi siksa diri. Atau menolong orang lain dengan baik. Kalau ada orang minta sesuatu atau pinjam sesuatu seperti firman Tuhan tadi, kita berikan sebaiknya. Quote atau kata-kata penguatan dari saya, apa yang kita berikan pada orang lain tidak akan pernah sia-sia. Semua akan kembali menjadi hal baik bagi kita. Misalkan kita menolong orang lain, kita akan mengalami hal yang baik juga dalam kehidupan kita. Diskusi kita yang kedua,
apakah kalian pernah mengalami menolong orang lain yang menurutmu berat, tapi kami mau lakukan? Aduh, ini susah, ini saya nggak bisa. Kalau dia minta tolong, tapi saya akan melakukannya. Misalkan saja, saya pernah ketika sedang buru-buru, ternyata ada orang di jalan minta tolong diantar, minta tolong sekalian numpang motor saya. Sudah, saya karena memang searah ya saya bantu. Meskipun mungkin ya saya buru-buru atau sedang kondisi segera ingin sampai. Kalau menurut Niko, apakah kamu pernah menolong orang lain yang menurutmu berat? Kamu diminta tolong oleh seseorang, tapi berat sebenarnya, tapi kamu mau melakukan. Eh, ini Pak, kayak ngejajanin temen tapi duit pun pas-pasan gitu. Terus kamu tetap melakukannya. Iya, jadi iya tetap ngelakuinnya Pak, ngejajanin. Dia yang minta atau kamu sendiri yang inisiatif? Hmm, kayak ngeliat dia nggak jajan gitu jadi kasihan Pak. Oh, Dia pengen dijajanin aja lah. ya, ya gitu kan. Kamu lihat temanmu kasihan, dia mungkin tidak punya uang, dia nggak bawa makanan. Kamu belikan makanan, walaupun sebenarnya uang saya ini terbatas. Ini nggak cukup buat saya, tapi teman saya juga kasihan akhirnya ya. Nah, itu tidak apa-apa. Terbaik yang bisa dilakukan. Kalau menurut Nara, apa pernah menolong orang lain yang menurutmu berat, tapi kamu mau lakukan? Pernah tapi lupa. Itu pernah. Pak. Kalau menurut Cinta, pernah enggak menolong orang lain? Menurutmu ini berat, tapi kamu tetap melakukannya juga. Apa kira-kira contoh? Pernah Pak. Apa itu? Eh, Kayak baru pulang kerja, udah kemalaman, capek Pak. Terus Hmm. tiba-tiba ada yang minta tolong anterin ke satu tempat. Jadi, kamu mau tetap mengantarnya. Iya, Ya, iya. ya luar biasa. Kalau menurut Nelva, apa contoh yang kamu pernah lakukan? Menolong orang lain menurutmu ini berat, tapi tetap dikerjakan. Eh, Kalau saya sih mungkin waktu itu eh, posisinya pulang sekolah terus temen Nelpa yang nggak ada yang jemput gitu kan. Tapi di situ sebenarnya Nelpa juga mau mau buru-buru pulang juga gitu kan. Terus posisinya karena Niko sama Nelva jadi apa kalau misalkan boncengan berdua lagi kan nggak bisa. Tapi di situ ya udah tetap maksain bantuin teman jadi bertiga tarik tiga aja gitu goncengannya. Biasa. Ini seperti yang firman Tuhan tadi dibaca di sini. Yang kalau kamu mengasihi orang yang kasih kamu apakah jasamu. Itu bukan hanya sekedar, oh kita menolong orang yang membenci kita, tidak hanya itu. Sama seperti yang tadi. Kalau kalian menolong dalam kondisi aman, misalkan Niko uangnya banyak, itu biasa saja. Itu wajar. Kalau Sinta mengantar temannya atau orang yang tak tolong teman kerjanya itu dalam kondisi yang masih segar, masih baik, hari masih sore, itu wajar. Tapi ketika menolongnya ketika sudah malam, sudah pulang kerja, capek, nah itu kamu memberi lebih dari sewajarnya. Ikut juga memberi lebih dari sewajarnya. Kalau Nelva juga menolong temannya dalam kondisi eh, bisa mengantar dengan baik, tidak sampai bertiga, mungkin cuma bisa membantu, bahkan ngasih uang untuk ini aja, pakai ojek aja, wajar. Ada ketika, ya sudahlah kita berbagi, motornya kita bertiga, itu memberi lebih dari sewajar. Orang yang murah hati akan memberi lebih dari sewajarnya, memberi dari yang biasa dipikirkan orang. Nah, itu yang kita pelajari untuk kita boleh jadi berkat bagi orang lain, memberi dari yang sewajarnya. Yang ketiga, ini waktu kurang lebih 4 menit kita selesaikan.
Matius 10 ayat 42, Elva minta tolong bacakan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Iya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ngasih air secangkir saja pada anak kecil, pada salah seorang yang kecil, itu bukan berarti anak kecil ya, kepada orang sederhana, seorang yang tidak mampu, orang menurut kita kekurangan, ngasih air secangkir saja, kita akan berkati. Amsal 11 ayat 25, Sinta bacakan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Iya. Yang ketiga, poin terakhir kita belajar bahwa orang yang murah hati, Tuhan akan memberkatinya, atau Tuhan akan membalasnya. Ketika kita memberi pertolongan bagi orang lain, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan menutup mata. Dia akan membalas apa yang sudah kita tabur bagi orang. Bisa jadi orang kita bantu tidak bisa membalas sama dengan yang kita berikan. Tapi kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain yang tidak kita beri. Misalkan Cinta memberi uang pada Nelva, dan Nelva belum tentu bisa membalas dengan hal yang sama. Tapi bisa jadi Cinta membalas kebaikan dari orang lain yang tidak. Nah, ini tadi firman Tuhan berkata, siapa memberi minum, ia diberi minum. Itu dalam bahasa aslinya sebenarnya, dalam terjemahan aslinya, dalam terjemahan bahasa Aram, bahasa yang digunakan orang Yahudi, siapa memberi minum satu gelas, dia akan diberi minum satu ember. Jadi balasannya itu lebih dari yang kita berikan. Kita memberi, siapa memberi minum satu gelas, dia akan satu ember sejumlah yang lebih besar. Quote-nya adalah, berilah dengan ketulusan hati, jangan berharap imbalan. Oleh karena belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas sama seperti yang kita berikan. Tuhan Yesus pasti memberkati melebihi yang sudah kita berikan. Oke, itu yang kita pelajari hari ini mengenai kemurahan hati. Kita mudah memiliki belas kasihan pada orang lain, kita menolong. Kemudian juga kita memberi lebih dari sewajarnya. Dan yang ketiga, bahwa saya ketika kita memberi bagi orang lain, memberkati orang lain, Tuhan pun memberkati. Nelva bisa tutup doa pertemuan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memberi dan menolong orang lain, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Berkati hari ini, berkati setiap hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan, ya. Minta tolong Neva boleh dibuka kameranya sebentar. Saya akan putus sedikit aja. Sebentar. Nah, oke, terima kasih Niko, Nara, Cinta, Nelva. Berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.